Kami bertatap muka langsung dengan kalian di kelas BDP 1 SMK 2 Balikpapan yang kita cintai. Syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu lagi di bulan Ramadan ini ya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Guru kita, Bapak Andreta, yang memberikan kesempatan Tante untuk dapat bertemu dengan anak-anak BDP 1 berprestasi. Ya, tepuk tangan. Pagi ini, Tante sangat bangga melihat anak-anakku di kelas 10 bisnis digital dan pemasaran. Karena hari ini Tante berdiri di sini melihat kalian semua. Dan mungkin 9 atau 10 tahun ke depan, Tante akan melihat anak-anakku menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Amin. Seorang entrepreneur yang muda, dan itu bisa terjadi kalau anak-anakku bersungguh-sungguh belajar dan menimba ilmu di SMK 2 Balikpapan yang kita cintai ini. Seperti kata pepatah, manjada wajada. Ayo, siapa yang tahu artinya? Kayaknya belum ada yang tahu ini ya. Siapa yang angkat tangannya yuk? Manjada wajada. Ayo. Salah enggak apa-apa. Ayo. Iya. Manjada wajada. Ayo, siapa yang ya? Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Akan mendapatkannya betul. Nah, siapa namanya? Nak? Putri Aisyah. Putri Aisyah. Tante melihat anak ini bakal menjadi penjual cilok ya. Tapi memiliki 100 cabang di Indonesia ya. Tepuk tangan buat Mbak Aisyah yang bisa mengalahkan sekarang yang lagi tenar apa deh? Nishu atau nak siapa ya? Nah ini ya. Nah siapa namanya ini? Azali. Tepuk tangan buat Nak Azali. Karena Tante doakan menjadi penjual salome. Penjual salome, tapi ingat, karena dia ahli dalam ilmu bisnis digital, dia bisnis salome frozen food yang beromset ratusan juta rupiah sampai ke luar negeri, atau biasa disebut apa? Ekspor. Terus tolong tepuk tangan yang meriah buat kita semua di sini. Oh ya, sepertinya Tante lihat ada yang masih setengah mengantuk nih ya. Habis sahur tadi malam ya. Kalau boleh sebelum kita mulai acara ini, siapa yang masih ingat dengan menyanyi Potong Bebek Angsa? Ayo, saat di TK. Ayo, Tante mau menguji ingatan kalian. Tante tunjuk ya. Tante tunjuk ya. Sama-sama berdiri. Ayo, Boleh? ayo berdiri sama-sama. Ayo. Kayaknya yang di ujung sana, yang kedua. Itu yang melihat. Ayo, di depan ayo. Sama Tante. Ya. Ayo. Silakan maju ke depan. Ikan bandeng terpancing kawat. Maaf, orang ganteng mau lewat. Siapa namanya? Fadil. Oke. Sekarang
Sekarang tante mau kalian mengikuti Nak Fadil menyanyi Potong Bebek Angsa. Ayo. Ayo kawan-kawan. Ayo, ayo. 1, 2, 3, ayo. Bebek angsa, angsa itu hari, mana kita angsa, angsa 4 kali, orang ke kiri, orang ke kanan, Sekali lagi, lebih keras kayaknya masih rendah suaranya. Ayo, sekali lagi tante mau ini suaranya agak besar. Ayo. Ayo kawan-kawan. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa itu hari, mana kita angsa, angsa 4 kali, orang ke kiri, orang ke kanan. Oke, tepuk tangan buat Dulu lagi, dulu lagi. kayaknya Nak Fadil ini kuat ingatannya ya. Pinter dia. Oke, udah ya. Sekarang tante mau sharing nih sedikit tentang tema yang tante bawakan pagi hari ini, yaitu kita keren karena membantu orang tua di rumah. Pasti anak-anakku semua sudah sering membantu orang tuanya di rumah kan? Entah itu pekerjaan ringan atau pekerjaan berat. Tante mau cerita sedikit pengalaman tante yang sangat berkesan. Selama pandemi, tante jadi senang tuh hobi peliharaan entok di pekarangan rumah. Sudah tahu belum entok itu kayak apa? Ya, betul. Kalau belum banyak yang tahu, kalian bisa sharing entok ya di Mbah Google atau lihat IG Rumah Entok. Nah, saat pandemi itu semua kegiatan kita harus di rumah, termasuk anak-anak KBM-nya di rumah kan ya. Nah, untuk mengatasi kejenuhan, Zakia, tante selalu melibatkan Zakia dan adiknya dalam kegiatan di peternakan entok, seperti memberi makan entok, memberi makan ikan, kelinci, kucing, memindahkan bayi entok, anak kelinci, dan mengamankannya. Awal mulanya Zakia kurang menyenangi kegiatan tersebut, tapi karena itu menjadi rutinitas dan kebiasaan, alhamdulillah Zakia akhirnya merasa ada yang kurang kalau tidak memberi makan hewan ternaknya. Lanjut ya, tante ternak entok itu agar telur dan dagingnya bisa dikonsumsi sehari-hari. Selain itu juga, kotoran entok berguna sebagai pupuk kandang untuk berbagai tanaman. Terkadang tante bagikan olahan entok itu ke tetangga terdekat. Nah, dari situ muncul nih idenya Zakia. Mama Ke, ayo kita jualan produk olahan entok. Jadi yang awal mulanya Zakia membantu tante di peternakan entok, hingga bisa muncul ide spontan untuk menjual aneka olahan entok. Zakia rajin membantu tante packing orderan dan mengantarkannya sampai tujuan. Bahkan Zakia dan adiknya mengajarkan tante ngedit foto atau di mana, Zak? Di
atau Canva. Saat Zakia libur pun Zakia menjadi admin di IG Rumah Entok sampai sekarang. Nah, itulah tadi pengalaman Tante yang bisa Tante sharing di sini. Sesuai tema, kita keren karena membantu orang tua di rumah. Jadi, pesan tersampaikan, ada banyak cara untuk membahagiakan kedua orang tua kita di rumah. Bantulah orang tua dengan cara anak-anakku sendiri, dimulai dari hal ringan dan kecil sekalipun. Jadi, membantu orang tua itu tidak berat, tidak membosankan. Banggalah buat anak-anakku untuk meringankan pekerjaan orang tua di rumah. Membantu orang tua itu melatih kebiasaan baik kalian agar terbiasa melakukan rutinitas tersebut dengan ikhlas dan bisa menerapkannya dimanapun kalian berada. Karena kebiasaan baik itu dimulai dari kita sendiri. Dan jangan lupa, sebaik-baiknya manusia ialah manusia yang bermanfaat bagi semua. Itulah tadi pengalaman menarik Tante yang bisa Tante bagikan hari ini. Ada yang mau bertanya? Bertanya silakan. Ayo. Rafli mau tanya? Ya, Rafli. Tanya apa? Apa? David. Tanya David. Tanya apa? Kayaknya sudah mengerti semua ya Pak ya. Nabila? Enggak. Silakan Dina. Dina ini yang paling kritis. Nah, ya Dina. Bisa menjadi anggota dewan ini. Oh iya. Iya. Ya, Dina. Ayo sayang. Sini. Mulainya Zakia rajin untuk membantu tante tuh karena apa, terus jualnya di mana, harganya berapa, dan harganya berapa, terus kenapa tante bisa jual entok itu? Oh, terima kasih. Pertanyaan bagus. Silakan. Betul, tepuk tangan buat Dina. Betul sekali, hebat pertanyaannya. Nah, pertanyaan tersebut, Zakia belajar mulai beternak mentok itu pas saat pandemi ya anak-anak, karena Tante juga lagi boring, lagi bosan di rumah juga, jadi beternak mentok gitu kan. Untuk rumah entoknya, Tante menjualnya melalui online. Kebetulan, nah Tante promosi nih Pak Andi nih. Oh iya, karena diajari sambil diajari berpromosi. Bagaimana berpromosi? Misalkan ini Bunda ini sebagai pengusaha, nah ini calon-calon investornya nanti. ya, saham-sahamnya ya, pemegang saham ya di rumah entok ya. Tante selama ini menjualnya di IG, FB, atau di YouTube juga. Bisa dicek Rumah Entok Borneo. Kebetulan adminnya itu kalau pas Zakia libur, Zakia yang pegang Rumah Entok itu. Dan bapaknya juga kebetulan membuat gitar ya anak-anakku. Jadi misalkan kalau ada adik-adik yang punya gitar bermasalah, bisa langsung ke Zakia aja, nanti Zakia bisa arahkan ke pabrik pembuatan gitar di Tarunasari. Gitu. Ada lagi? Ayo. Oh ya, harganya ya, harganya sayang. Kayaknya harganya memang agak mahal ya, karena lihat di pasar aja harga satu ekor mentok basongnya itu 250.000 harganya satu ekornya. Tapi Tante menjualnya 250.000 itu sudah diolah gitu, karena kita punya peternakan mentok. Diolah menjadi Macam-macam diolahnya, mentok bakar, mentok bumbu taliwa,
kedua mentok rica-rica kayak gitu. Nah, ayo. Ayo, siapa lagi? Tanya lagi, silakan. Mumpung berhubungan dengan jurusan kalian nih, Tante juga dulu alumni SMK tapi SMK-nya di Sulawesi anak-anak, jurusan akuntansi manajemen. Tuh, siapa ayo? Jadi itu bebeknya kan kalau misalnya udah dimasak itu berupa frozen food atau langsung gimana? Iya, ini Tante bagi dua, ada yang bentuk frozen food, ada bentuk olahan. Jadi misalkan ada yang pengen langsung matengan. Nah, alhamdulillah banyak yang frozen food sih yang satu. Misalkan kayak mentok ungkep, puasa begini banyak yang Mbak mentok ungkepnya minta 1 ekor, beli 1 ekor dong order gitu. Karena berbeda nak, ayam sama mentok itu dagingnya lebih enak mentok lah gitu. Lebih tebal juga dia punya daging gitu. Biasanya penjualan yang meningkat itu pada saat apa? Pintar sekali anakku ini. Kritis sekali. Bagus banget ya. Kalau nanti anak bisa ngomong juga sama Zakia kan, sering-sering kan. Ya, tapi Nah, aja. biasanya pas hari-hari raya hari Natal ya, waktu Desember kemarin Tante ke Unibah karena ada salah satu teman Tante pengacara yang order sekitar 30 porsi sampai 65 porsi di ini lembaga kemasyarakatan. Di Negara. tahu. Di mana tempatnya negara? Di mana yo? PSB ya. Tak muda. Mana tidak? Ada lagi? Di mana? Silakan. Ayo, Tanya lagi mumpung apa? ada Tante di sini. Mumpung ada. Udah. Kalau mau gitar juga di Yang mana? laki-laki kita. Nah, Ya, David. David. Ayo. Ayo nak. Tanya apa? Oke, kalau begitu ya. Ini pokok Bunda Zakia sama Ayah Zakia nanti sebagai pengusaha-pengusaha juga kan ya? Iya. Harus Kalian belajar. Kalau yang bagusnya kalian ambil ya Nana ya. Gitu. Ayo, ada yang bertanya lagi? silakan. Mumpung Tante. Tanya. Ayo saya. Oh, kayaknya sudah ya kali ya Pak ya. Oh ya, terima kasih untuk Bunda Zakia untuk membersamai kita. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Mungkin sebelum menutup pesan, ya, pesan secara umum atau khusus untuk Zakia atau gimana? Pesan-pesannya. Mohon anak-anakku, mari kita menundukkan kepala sejenak, mengingat kedua orang tua kita di rumah, agar kita buka hari ini dengan lebih semangat lagi belajarnya. Ayo silakan tundukkan kepalanya. Ayah, ibu, aku tahu betapa sulitnya engkau merawat dan menjagaku, membesarkanku juga, mendidikku hingga aku sekarang beranjak dewasa. Namun semua letihmu tidak akan kusia-siakan. Anakmu berjanji pengorbanan kalian adalah kebahagiaan kalian. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan dan umur panjang untuk kedua orang tuaku, agar aku bisa terus membuatnya bahagia. Berikanlah aku jalan untuk menggapai cita-citaku. Jadikanlah aku anaknya yang membuatnya bahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak.
Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, begitu dulu ya. Lebih dan kurangnya Tante mohon maaf. Terima kasih buat Bapak Guru Andi Leta dan terima kasih banyak atas waktu anak-anakku yang berharga ini. Sekarang Tante pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bunda Zakia yang sudah membersamai putrinya ya Zakia dan secara umum teman-teman Zakia. Nah, beginilah teman-teman Zakia di kelas. Keadaan sekolah kita seperti ini. Jadi anak-anak bisnis daring itu khususnya untuk kelas 10 BDP itu adalah bisnis digital. Nah, jadi cocok sekali materi yang Bunda Zakia sampaikan tadi dari ilmu beliau tadi yang disampaikan bahwa Bunda Zakia punya bisnis digital, ya. Nah, tadi sudah ditanyai oleh si Dina, kayaknya berminat juga, ya kan? ATM, ya, amati, tiru dan modifikasi. Jadi bisnis itu tidak ada yang baru, tidak ada yang baru. Melalui proses itu mengamati. Amati siapa? Ya mengamati lingkungan sekitar. Kira-kira yang belum ada itu apa? Kalau mungkin di sepanjang jalan paling banyak apa? Ayam geprek, ya kan? Ayam serba ayam semuanya. Terus kemudian Bunda Zakia ini punya ide, kayaknya selain ayam yang mirip-mirip apa? Ya kan? Bebek udah umum, ya kan? Kemudian Bunda Zakia membuat inovasi dari entok. Ya, biasa kan kalau entok di rumah-rumah itu hanya untuk sajian keluarga. Ya, Bukan keluarga aja, Pak. ya itu. Kita makan ke orang-orang semua. Ya, supaya familiar, ya kan? Bahwa entok pun enak, dagingnya tebal, lebih tebal. Cuma sajian istimewa itu. Ya, entok itu ya. Nah, kalian juga tahu. Nah, oh ternyata bisa dimasak macam-macam cara ya toh. Yang bumbu balado kan tadi apa dibakar dan lain sebagainya. Ya kan? Terus kemudian yang kedua, Ayah Zakia juga punya punya keterampilan usaha bisnis yaitu gitar, ya kan? Dan juga menggunakan bahan fiberglass. Ya, menggunakan fiberglass. Nah, sekarang barang-barang yang menggunakan bahan dasar fiberglass itu apa? Kalian tahu apa? Tidak tahu. Pada setiap kamu sekolah bermain dengan itu. Waktu TK pernah? Nah? Apa-apa? Pensil warna. Agak jauh. Apa? Kamu di TK mainan. Apa? Prosotan, pinter sekali. Jadi prosotan yang kamu pakai itu ada beberapa yang terbuat dari fiberglass. Kalau kamu nyebrang ke Penajam naik satu lagi, ya itu bahannya terbuat dari fiberglass. Klotok juga ada, mungkin klotok ada juga yang pakai fiber. Nah, klotok juga ada yang pakai fiber. Ya, itu bahannya kamu tahu tipis tapi kuat. Ya, itu keahliannya Ayah Zakia. Ya, kalian juga harus punya ke depan karena kalian jurusan SMK bisa membuka lapangan pekerjaan. Jangan hanya mencari-cari kerja untuk bunda ya. Kalau bisa buka lapangan pekerjaan. Ini tadi Zakia mencontoh orang tuanya seperti itu. Kedepannya belajar dari orang tua, ya kan? Belajar dari apa? Dari usaha-usaha orang tua, diteruskanlah sama Zakia. Mungkin bisa dikembangkan lagi, ya kan? Selain entok, unggas-unggas yang lainnya yang kurang muncul gitu. Nah, mungkin kalkun, angsa bisa juga. Banyak sekali jenisnya, ya kan? Nah itu. Daripada kalau angsa kan biasanya diternakan cuma di halaman untuk nakut-nakuti anak kecil ya. Sana lari sini lah. Ternyata bisa dikonsumsi dan dagingnya juga enak. Ya itu kan? Oke, begitu? Oke. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada? Semangat? Semangat. Baik.
tadi sudah Bapak dokumentasikan di sana ya kan. Untuk apa? Untuk yang menyebarkan budaya kebaikan bahwa di sekolah itu tidak hanya Bapak Ibu guru yang mengajar, ya orang tua pun bisa dilibatkan supaya apa adanya hubungan yang baik antara guru orang tua. Kalau kalian presentasi kan dari siswa teman ke temannya ya kan, menyampaikan materi, temannya presentasi menyampaikan materi, ya kan? Jadi jelas sekarang orang tua pun dilibatkan. Kesannya itu kalau memanggil orang tua itu kamu tahu apa? Ada masalah, ya kan? Oh ini putra putrinya tidak masuk ke sekolah begitu budaya. Atau mungkin ada masalah lain, belajarnya kurang, nilainya kurang, dipanggil lah orang tua. Jadi Dan kesan. ini termasuk salah satu inovasi baru di dunia pendidikan. Ya. Mungkin satu-satunya di SMK 2 ini baru. Mungkin SMA Balikpapan coba kamu cari. Ya, mungkin Pak Andi saja yang mengundang orang tua untuk membersamai putra putrinya untuk belajar. Ya, coba tanya temanmu yang SMA SMK itu. Ya, belum ada kan? Ya kan? Satu-satunya. Kalau mungkin di SMK 2 baru satu-satunya Pak Andi ya. Pelopor. Ya, terima kasih. Ya, begitu mungkin hanya sedikit yang Bapak bisa sampaikan. Mungkin Bunda Zakia, saya sebagai wali kelas hanya bisa mengucapkan terima kasih dan ini ada oleh-oleh. Oleh-oleh. Dan seberapa sih? Pak saya masih puasa. Ini kalau bakal puasa ini. Ini sama bonusnya ini. Biar ada kenang-kenangan dari SMK juga bisa dipakai oleh bapaknya ini. Sama ayah juga. Ukurannya XL. Bisa ketawa kamu. Ini sakernya anak-anak. Jadi anak-anak kalau olahraga pakaiannya ini, tapi ini lengan pendek ya. Yang baru itu lengan panjang. Ini produk lama ya. Tidak dipakai lagi. Stoknya masih banyak ya. Dan ini juga tidak apa-apa. Saya yang terima kasih merepotkan Bunda Zakia untuk hadir ke sekolah karena kesibukannya Bunda dan ayah Bunda tadi. Ayah ikut, cuma di rumah banyak pekerjaan jadi Bunda saja. Mungkin di lain waktu ya Bunda dan ayah Zakia nanti bisa hadir lagi, ya kan? Dan ayah Bunda kalian di rumah juga disupport, bisa datang ke sekolah, berbagi cerita boleh. Ya tadi kan Bunda Zakia juga berbagi cerita pengalaman seperti apa. Ya, Bunda Zakia ini dari Sulawesi datang ke Balikpapan. Mungkin ayah Bunda kalian juga dari mana, ya kan? Dari luar. Kalau saya dari Blitar. Nama memang Andileta Setiawan, kesannya kayak orang Sulawesi, Makassar. Ternyata dari Blitar, Jawa Timur. Ya, merantau ke Kalimantan. Mulai dari Kalimantan Barat sampai Timur ya. Terakhir ini Kalimantan Timur bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bunda Zakia mau nunggu belajar atau berjalan? Balik ke kegiatan saya Pak. Oh, oke. Zakia bisa diantar bundanya. Diantar dulu Bunda. Sama-sama, terima kasih Bunda. Zakia juga doakan. Ayo anak-anak. Terima kasih. Nah, itu sebuah motivasi juga bagi kalian untuk kegiatan belajar. Jadi belajar pengalaman itu tidak harus kita mengalami, tetapi juga pengalaman dari orang lain. Terkhusus yaitu pengalaman orang tua. Nah, sebagai anak kalian yang paling dekat siapa? Ya orang tua, ibu, ayah, bunda, ya kan? Segala sesuatu harus dibicarakan dengan ayah. Ada masalah apa? Ya kan? Kamu tadi tidak cerita tentang yang jelek-jelek ya? Ceritanya. Kondisinya aman siapa? Aman, ya. Padahal kalaupun ya kan, ya, barang hilang juga ada, ya kan? Perkelahian juga ada, ya kan? Ya macam-macam namanya juga manusia, ya kan? Nah, mungkin ada setan lewat kesurupan.
itu kayaknya ada barang bagus, ambil aja dulu. Ya kan? Intuisi ya kan, intuisi, bisikan-bisikan. Karena di dalam kehidupan kita ini di Quran sudah dijelaskan bahwa kita dalam kehidupan tidak hanya manusia, tapi manusia dan jin, ya kan? Ada jin, ada malaikat, ada syaitan. Jin itu juga ada yang baik dan juga diberi apa namanya itu, perintah. Jin juga diberi perintah untuk sholat. Nabinya siapa ya? Nabi Muhammad. Jangan salah, Nabi juga apa? Jin juga sholat, juga ngaji, juga baca Al-Quran. Ya kan? Dan itu kalian yakini, kan keyakinan kalian yakin bahwa makhluk selain manusia ciptaan Allah. Jadi kita yang beriman dan bertakwa mengimani ciptaan. Dari situ mungkin itu saja saya bisa Bapak sampaikan. Ini pelajarannya Bu Suning? Belum? Oh belum tuh? Kira sudah. Oh mulai belajarnya 9. Oh pantesan Bu Suning tadi Pak Andi jam 8. Oh iya. Iya 1 jam Pak Andi. 1 jam Bu Suning. Jam 8 sampai jam 9. Pas tuh. Oke. Yang pertama, sesi yang pertama. Yang kedua, nanti bunda kalian bisa hadir ke sekolah. Ini contohnya nanti Pak di upload di YouTube atau media sosial. Ya, oke. Sambil menunggu Bu Suning jam 9 di kelas, ya, untuk kegiatan belajar selanjutnya. Sekian. Kalau ada kekurangan, ada salah dari Bunda Zakia atau Pak Andi, mohon dimaafkan. Ya, semoga kita bisa ada minggu depan lagi ada sesi berikutnya orang tua dari ya, jadi ya bisa. Nah, nanti sesi kedua berikutnya orang tua Azani. Nanti bisa mamanya Oki. Habis sama Azani ya, Oke, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabila baju olahraganya sudah punya? Ya kenapa? Terus? Nanti kapan? Kalau kamu pakai baju olahraga itu udah. Ya lengan pendek tapi kan kamu pakai daleman apa gitu ya? Nanti olahraga udah pakai baju terus nanti.